Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita melantunkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini suara kita langsung didengar oleh Rasulullah. Suara kita telah dikenal oleh Rasulullah. Karena pada malam Jumat Allah mengizinkan Rasulullah mendengar semua salawat-salawat dan salam dari umatnya Rasulullah diperdengarkan langsung kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang lebih besar pahala yang didapat oleh seorang hamba kecuali orang yang beraktivitas sebagaimana aktivitas kita, yang sama atau yang lebih tinggi. Yang sedikit yang kita hadir pada malam hari ini 1 jam 2 jam kita duduk bersama melantunkan selawat bersama kepada baginda Rasulullah SAW, maka pastikan bahwa kamulah yang akan mendapatkan syafaatnya dunia dan akhirat. Dan insyaallah semua permasalahan, muskilah-muskilah yang ada pada kita, pada keluarga kita dientaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kemakmuran, diganti kemudahan, dan diganti dengan keberkahan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kitab Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah yang dikarang oleh Qutbil Haddad Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang ulama besar, di mana buku ini tidak ada orang Islam di dunia ini melainkan punya kitab ini, dan dijadikan kitab ini sebagai rujukan bagi mereka untuk taqarruban lillahi ta'ala dalam hal ubudiyah, dalam hal akhlak, akidah, syariah ataupun tasawuf, yang dapat menggugah hati untuk kenal kepada Allah dengan lebih dekat, dengan lebih nyaman kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini adalah pencerahan hati, pencerahan pikiran, sehingga apabila diperdengarkan ini nasihat tembusnya ke hati. Kenapa didahulukan dengan sholawat salam kepada baginda Rasul? Karena sekarang itu hatimu sudah basah. Kalau manusia bercocok tanam, itu tanahnya harus dibasahi dulu, baru kamu tanami jagung, padi dan sebagainya. Nah sekarang itu kamu itu sudah basah, hatimu basah, otakmu basah, lesanmu basah, telinga pendengar itu basah, semua langkah-langkah itu sudah basah. Tinggal kita bercocok tanam. Dan kalau tanahmu itu luas, maka kamu bercocok tanam apa saja boleh, silakan. Artinya kalau kamu di sini mendengar tentang masalah zikir, berzikir itu bercocok tanam dengan zikir, tumbuh zikir, ingat kepada Allah. Kalau kita bersedekah akan wayurbiz zadaqat, disuburkan rezeki kamu dengan lewat sedekah dan lain sebagainya. Jadi apapun yang ditanamkan itu akan tumbuh karena sebab kamu itu telah basah hatimu dan basah lesanmu karena berzikir dan selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu aku ingin jelaskan dan ingin teruskan apa yang pernah disampaikan pada bulan yang lalu, yaitu pada malam Jumat Kliwon yang pertama, yang perdana, dan sekarang masih perdana. Karena sebab apa? Sebab kajian ini masih dalam pendahuluan. Kalaupun dalam pendahuluan ini sudah kamu dapatkan sesuatu yang mulia,
yang dapat memuliakan kita semuanya. Karena kita telah tahu diri terhadap Allah, karena kita tahu diri terhadap diri sendiri, niscaya akan terangkat kemuliaan itu. Dan malam Jumat ini adalah malam yang paling mulia. Jadi Rasulullah SAW itu diberi kemuliaan, malam kemuliaan, yaitu malam Jumat. Selain daripada kelahiran Rasulullah yang paling mulia di jajaran para hari-hari, maka hari Jumat itu adalah kemuliaan yang diperuntukkan khusus bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang Islam dan beriman kepadanya. Kita bacakan mukadimahnya, dibaca saja, nanti diartikan dan disyarahkan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk senantiasa mendengar, memahami dan mengerti, serta betul-betul dapat dimasukkan kepada orang pencari ilmu, sehingga kamu tidak sia-sia berangkat dan pulangnya, dipayungi oleh malaikat dengan payung rahmat, sehingga bila mana kita keluar dari rumah untuk menimba ilmu, sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat untuk ngaji, menuntut ilmu Allah, ingin tahu bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah, ingin tahu bagaimana caranya berselawat kepada baginda Muhammad SAW dan zikir serta ubudiyah dan muamalah, kita datang untuk karena Allah, ikhlas karena Allah, maka dipayungi malaikat dengan rahmatnya sampai pulang kamu. Dan bila mati namanya mati fi sabilillah. Orang yang mati dalam mencari ilmu bagaikan orang yang tidak pernah punya dosa, dan bahkan yang memandikan jasad kita bukan manusia, tetapi malaikat langsung yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kita. Oleh karena itu sangat nyaman sekali kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa haus terhadap ayat-ayat Allah, haus terhadap sabda-sabda Rasulullah, dan haus terhadap selawat serta pengkajian tentang masalah ilmu dan dakwah Islamiyah, sehingga kita betul-betul menjadi orang Islam yang murni ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Nah, seterusnya ini yang kemarin itu sudah selesai disebutkan. Sebagaimana dikatakan, wala haula wala quwwata illa billahil azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad dalalata ala al-khair wan nasihata al-muslimin min afdal qurbat wa rafa'id darajat wa himmal muhimmat fid din wa dhalika sabili anbiya'illah al-mursalin wa awliyaihi as-salihin wal ulama al-amilin ar-rasikhin fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadir Rasul amin al-habib al-makin khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal mulahiqin wa ala alihi wa ashabil mukhlasin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, faman kanat hijratuhu ila dunya wa yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, ad-din an-nasiha. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummatil muslimin wa amatihim. Rawahu Muslim. Wa hadha kitabun allafnahu wa jama'nahu fi nabadan min an-nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah fagasatna bidzalika an-naf'i wal intifa' wa tadakkur wa tadakkuri li anfusina wa li ikhwanina minal muslimin wa qad ja'alnahu bi ibadatin sahlatin garibatin wal fadin salsalatin mafhumatin hatta yafhamahu al-khassa wal 'am min ahli al-iman wal islam, wa sammaynahu kitabun nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah. Nas'alullah ta'ala an yaj'alahu khalisan liwajhillahil karim wa
wa muqarriban ila jawarihi fi jannatin na'im wa yu'dhiman naf'a bihi lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin fa innahu waliyyu dhalika wal qadir alaih wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Qala Allah Ta'ala wa man ahsana min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fanqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Perhatikan, ketika kita telah bersyukur kepada Allah dengan menyertakan ketika ilmu ini akan disampaikan dan diperdengarkan dengan menyertakan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya taklim ini barakah, penuh dengan barakah. Dan kalau kamu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah malaikat yang turun untuk menyaksikan kalian, itu lebih banyak daripada kira berjuta-juta malaikat turun kepada kita melihat bagaimana aktivitas yang Allah sendiri menyuruh untuk turun supaya menyaksikan. Itulah umat Nabi Muhammad telah berkumpul berselawat salam kepada junjungan kami dan memuji kami serta diperdengarkan ayat-ayat kami dan sunnah-sunnah Rasul kami. Lihatlah malaikat, turunlah malaikat semuanya agar kamu tahu bahwa mereka bersungguh-sungguh membuka hati untuk bisa memahami apa yang ingin diperdengarkan oleh ayat-ayatku. Nah ini, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dengan bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Sampai di sana. Setelah kita menyampaikan kemarin tentang masalah tausiah atau bagaimana gambaran Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kasih dan sayang kepada kita semuanya, wabil khusus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak terbatas. Sampai baginda Rasulullah SAW itu diberi mandat untuk memberikan syafaat kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita termasuk tergolong daripada orang yang senantiasa mendapat syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena cinta kita sering berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita sampaikan, mudah-mudahan amalan-amalan kita ini sampai kepada hari kiamat tetap kita dalam keadaan eksis di dalam menjalankan syariat dengan kategori iman dan Islam, akidah Islamiyah sesuai dengan nasihat-nasihat yang diajarkan Allah dan Rasulnya serta yang dikaji oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan kita memberikan keberkahan kepada kita pada malam hari ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad telah bersabda kepada kita supaya kita hendaknya mengambil dan menyikapi apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan disampaikan? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi kita tidak boleh berbuat sesuatu yang berhubungan dengan ubudiyah ataupun muamalah yang tidak dengan niat. Karena kalau orang itu tidak ada niatnya, ada yang mengatakan ulama itu ya sudah tidak berarti lagi apa yang kita perbuat. Tetapi ada niat yang wajib, ada niat yang sunnah, yang mubah, yang makruh dan sebagainya. Bahkan ada niat yang haram. Kalau niatnya mencuri, ya haram. Kalau niatnya dia pergi ke pasar lalu minum minuman khamr, ya haram.
tergantung niatnya. Kalau kita misalkan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dengan ingin misalkan nikah, itu sunnah. Tapi kalau tidak niat ibadah, maka ya sebagaimana orang yang pernah merasakan kalau kita telah bersuami istri, tetapi ubudiahnya kurang barakah. Oleh karena itu apapun saja aktivitas kita haruslah dengan niat. Makanya Imam Syafi'i menyatakan kalau ada orang beribadah kepada Allah tanpa niat, ya maka sudah dianggap tidak sah lagi. Seperti apa? Seperti sholat, berpuasa, berhaji. Itu niatnya sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita meniatkan aktivitas itu untuk mengunduh ridha Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita lakukan karena sebab untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Niat. Mau sholat, usalli fardal isya'i arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman adaan ma'muman lillahi ta'ala. Coba banyak itu niat. Usalli niat fardal isya'i arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. 8 itu niat itu. Masuk kepada yang disampaikan oleh Imam Syafi'i supaya kita itu kalau sholat jangan langsung takbir Allahu Akbar. Kenapa? Karena dikatakan bahwa niatnya orang yang sholat itu ketika wudhu sudah jelas dia akan sholat. Tidak. Diucapkan dengan lisan, diekrarkan dengan lisan, ya, ditetapkan oleh hati dan diamalkan oleh perbuatan. Jelas itu. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bareng. Jadi amal perbuatan itu bareng dengan niatnya. Lain dengan azam. Kalau azam itu kalau saya lulus saya akan sembelih kambing. Itu kalau lulus wajib dia. Kenapa? Berbarengan niatnya tapi ditunggu karena azam. Katanya Allah SWT dalam Al-Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah berbulat tekad untuk meniatkan sesuatu yang baik, maka hendaknya bertawakal kepada Allah. Makanya jangan niat saja. Kalau saya kaya, saya akan menjadi orang dermawan. Timbul kaya cerai. Itu bukan azam lagi. Malah itu akan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kemakmuran dunianya. Oleh karena itu jangan kamu berazam yang tidak dilakukan, karena itu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan. Ya, makanya tergantung niatnya. Mau niat apa saja. Seperti kamu datang dari rumah ke sini, niatnya apa? Oh, niatnya belajar, niatnya mau berselawat, niatnya begini. Semuanya itu niat bagus. Imam Syafi'i itu bangun tidur walaupun artinya banyak tidak tidurnya di waktu Isya sampai dia melaksanakan sholat di waktu subuhnya tanpa wudhu, tapi kadang-kadang beliau tidur. Tapi ketika dia tidur, dari mulai tempat tidurnya sampai ke jeding, sampai 100 niat sudah sampai kepada saya nanti kalau begini, belum sampai ke jeding itu 100 niat. Ya apa? Belum ke jeding sudah 100 niat. Saya mau niat ini, niatnya baik semuanya. Dari kamar tidur ke kamar mandi itu lebih dari 100 niat, minimal 100. Makanya Imam Syafi'i itu luar biasa kan kepintarannya, karena sebab niatnya bagus. Inilah yang disabdakan Rasulullah, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Makanya penyamkan niat. Ya Allah, kalau saya begini, kalau saya begini terus. Niat dalam azam itu tadi. Kalau saya misalkan kaya, saya akan menjadi orang yang dermawan. Ya Allah, kalau saya ini sehat, saya akan datang ke tempat pengajian. Kalau saya ini begini, kalau saya punya ini uang, saya akan bagi-bagi. Kalau saya ini banyak niat. Boleh. Ya. Bahkan sholat, usalli sunnatal maghribi. Ya.
Musalli sunnatul isya'i. Ya, musalli sunnatul isya'i wal hafid. Ya, boleh. Wal hajah, boleh. Lillahi ta'ala. Jadi ada niat salat sunnah itu 3, 4, 5 tidak apa-apa. Dan itu semuanya kena kalau ibadah. Makanya poinnya niat. Jangan sampai takut-takut niat. Saya kalau seperti orang yang niat itu pasti sampai. Ada orang yang nelayan cari ikan ke laut. Sampai di laut, di tengah laut ombaknya besar. Ketika dia mencari apa? Mencari ikan. Ikannya besar-besar. Ditambah lagi ikannya itu di dalamnya ada sebagian yang cerita itu ada emasnya. Jadi ikan itu makan emas. Di dalam ikannya ada emasnya. Sampai bilang, kalau saya ini ketika ombaknya tambah besar, ya Allah, jika saya ini selamat sampai ke belakang, sampai ke rumah, maka akan sedekahkan sebagian daripada apa yang aku dapatkan, yang kau hadiahkan kepada kami. Satunya juga begitu. Jadi rembuk ini orang 3 supaya selamat ke pinggir itu dengan niat yang baik. Ternyata dihitung-hitung karena sebab takutnya kalau dibagi-bagi itu ikan yang ada emasnya itu habis semuanya, dia hanya selamat. Sampai di pinggir, dia bilang, kamu itu kok seperti itu niatnya, satu-satu nih kok sampai kamu yang didapat tidak dapat apa-apa. Kalau itu niatmu dijalankan, kamu itu tidak dapat apa-apa. Ya gimana nih? Pas satu dia bilang, ngoco geraknya. Congoco niat, supaya gula selamat dengan niat. Itu dengan congoco, abentibi Allah, kita selamat. Itu niat. Bagaimana kalau misalkan niatnya itu baik, bersungguh-sungguh dalam niat, sebagaimana mengamalkan azamnya, maka itu lebih baik. Dan ini percontohan tidak perlu ditiru. Kalau saya kaya, saya akan jadi orang dermawan. Ketika kaya, kamu bagaimana? Oh, tunggu dulu. Ini masih saya punya sawah cuma 5 hektar. Kalau sudah 10 hektar. Sudah 10 hektar, ayo sekarang sudah. Oh, nanti dulu. Sampai 1 hektar. Terus begitu. Nah, itu orang-orang yang mengeluh. Halakal musawwifun. Celaka orang-orang yang seperti itu. Musawwifun itu orang bertobat. Tapi bertobatnya ini kan, kalau misalkan kalau kamu menginginkan berharap kepada Allah, jika kamu kaya akan jadi dermawan. Ketika kaya kamu tidak dermawan, itu celaka kamu. Oleh karena itu jangan berazam yang tidak benar, jangan berniat yang tidak benar. Apalagi berniat untuk berbuat maksiat, tidak boleh. Kalau jatuh, ya jatuh tempat bertobat kepada Allah. Karena kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu dalam keadaan salah, dan sebaik-baik orang yang salah kembali kepada Allah dengan bertobat. Nah, malam ini ataupun bulan ini bulan taubat, bulan istighfar. Ya, bulan Rajab ini adalah bulan istighfar. Jadi bulan Rajab ini bulan istighfar, banyak beristighfar. Dan bulan Sya'ban, bulan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan bulan Ramadan, bulan ibadah, bulan daripada hamba. Makanya hamba itu diberikan kekuatan untuk Allah, dicas oleh Allah SWT untuk berbuat amal bakti kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Kalau pada bulan ini kamu tidak menghatamkan Al-Quran 30 juz, atau bulan Sya'ban tidak bisa menghatamkan 30 juz, maka di bulan Ramadan kamu kadang-kadang bisa 3 kali, bisa 5 kali. Itu kehebatan daripada Allah yang Allah janjikan. Karena bulan Ramadan adalah bulan panen. Panennya kenapa? Karena bulan Rajab beristighfar bagaikan kita bercocok tanam. Kalau sudah kamu bercocok tanam, jangan ditinggal. Kenapa? Akan datang bulan Sya'ban. Bulan di mana Sya'ban itu adalah bulan menyirami tanaman sehingga taman menjadi subur. Tunggu 1 bulan, nanti kamu akan memetik dan memanen apa yang kamu tanam itu sendiri, yaitu bulan Ramadan. Sehingga apa? Semua keinginan kamu dari 11 bulan yang lalu akan tercapai pada bulan Ramadan. Sehingga kamu diberi oleh Allah SWT, dikatakan setelah bulan Ramadan adalah bulan fitrah. Jadi bulan fitrah, pensucian jiwa,
manusia karena sudah digembleng 30 hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia kasih hadiah. Yang tidak punya enggak punya. Saya tak nyaman kagak nyaman. Saya tak lebih bagus. Saya Roma tak yecet. Kenapa? Ya seperti itu. Bergembira hatinya. Diberi hadiah oleh Allah SWT karena sebulan suntuk dia taqarruban lillahi ta'ala. Itu niat. Makanya punya niat. Ya. Yang banyak niat kamu. Niat baik. Nah, niat yang haram juga tidak boleh karena ada niat yang haram. Kalau saya misalkan niat haram, saya kalau punya uang saya mau berjudi misalkan, oh itu haram. Ya, yang sunnah boleh, ada yang sunnah banyak. Seperti saya kalau sembuh, ya saya kalau sembuh saya akan makan sedikit, tidak makan banyak lagi, karena saya ini kencing manis, lebih baik sedikit makan nasi. Terus sembuh tuh penyakitnya, makan nasi sedikit, sunnah. Ya, yang mubah ya tidur, ya tidak apa-apa. Tanpa niat itu juga tidak apa-apa. Ya, karena mubah boleh. Ya, dan lain sebagainya. Jadi syariat Islam itu ada halal, haram, makruh, mubah, sunnah, dan lema. Kalau ini sudah ditanamkan kepada kita dan kita tahu ada halal, ada haram, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, maka kita bisa berhati-hati. Niat itu harus berhati-hati. Jadi seseorang itu tergantung pada niatnya. Dan niatnya kamu itu lebih baik daripada amalnya. Dikatakan di sini innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan semua orang, artinya setiap orang itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Dibalas. Kalau misalkan kita niat usalli, niat nawaitu shaumaghadin, itu dapat pahala di sisi Allah. Yang haram pun juga niat itu akan diberi juga, akan mendapatkannya. Kalau ada orang niat mau berapa saja, Allah itu akan menjalankannya. Kenapa? Kamu niatnya salah. Ya sudah, aku sampaikan kamu kepada salah itu, lalu konsekuensinya kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang kamu niatkan dan apa yang kamu kerjakan. Makanya jangan sembarangan, karena niat itu yang kali berdebat. Hanya coba yang berdebat coba. Niat bagus yang berdebat bagus. Tidak usah jauh-jauh saja berbicara ya. Jadi kalau niatnya bagus akan bagus. Niat coba bakal coba. Makanya Allah SWT itu berwasiat kepada kita supaya kita bertakwa kepada Allah. Kenapa? Takwa itu perintahnya bagus. Ayo sholat, ayo taat, harus sabar. Jadilah kamu orang baik, jadilah kamu orang berbakti kepada orang tuanya. Dan berkatalah yang baik, berbuatlah yang baik, itu bagus semua. Perintah itu bagus. Larangannya juga bagus. Jangan minum, jangan ini, jangan ini. Kalau kamu meninggalkan, kamu selamat. Tidak jadi pemabuk, tidak jadi penjudi, tidak jadi perampok, tidak jadi maling, tidak jadi apa saja. Jadi terpelihara. Jadi perintahnya baik, larangannya juga baik. Itu takwa. Makanya di sini ada kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Imam Haddad untuk dikombinasikan apa yang akan disampaikan supaya kamu itu jelas dan gamblang. Apa yang didengar itu tidak muluk-muluk dan kamu paham. Itu. Jadi prosesi daripada belajar mengajar ini haruslah kamu dengar dan harus kamu lihat, kamu perhatikan, kamu pikirkan dengan otak dan pahami dari hati. Sehingga aplikasinya mudah, tidak susah. Ya. Nah ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan barang siapa yang hijrahnya untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Artinya oleh pahala. Kalau kita bersama pasti akan dapat syafaat. Itu. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibaha, dan barang siapa yang hijrahnya karena sebab ingin mendapatkan keduniaan, mencapai kekayaan, jadi hijrahnya dari Bondowoso, mau ke mana kamu? Saya mau ke Jakarta. Untuk apa? Saya mau kerja. Ya, itu dapat hasil banyak, kaya, ya dapat kekayaannya. Tapi kalau kamu niatkan, mau ke mana kamu? Saya mau ke Jakarta. Untuk apa? Saya ingin cari nafkah supaya dapat memberikan hasil yang halal
dan diberikan kepada istri dan anak-anak saya, serta bisa membagi-bagi kepada tetangga-tetangga. Itu mulia. Ya. Tetapi ini tidak menginginkan dunia saja, tapi tidak disebutkan. Atau imra'atin yankihuha, atau pergi kemana kamu? Ke Jakarta. Untuk apa? Saya ingin kawin dengan seorang perempuan yang akan dipinang sama saya, orang Jakarta. Ya, kalau kita dipinang pasti akan dapat. Kalau sudah dapat, dia kawin. Seperti itu. Dia nikah karena niatnya. Fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini berhubungan dengan sahabat Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW itu ada di Mekah, mau hijrah ke Madinah, itu tidak bawa bekal. Tapi ada artinya orang-orang yang mengikuti Nabi dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW hijrah sampai ke Madinah itu, ada yang ditahan oleh orang ahli Mekah. Kamu kok enak-enak di sini mau hijrah bersama Rasulullah, bersama Muhammad? Tidakkah kamu dulu masuk ke Mekah dalam keadaan miskin? Dan ketika kamu masuk Islam, kamu hanya meraih kekayaan orang-orang kufar yang ada di Quraisy, di suku Quraisy ini. Lalu ketika kamu kaya, lalu kamu akan tinggalkan kami dan kamu akan pergi dengan Muhammad dengan membawa kekayaan. Oh, macam nyaman kan? Tak boleh. Seperti itu. Kenapa? Kamu ambil uang, ambil kekayaan di bumi Mekah, tidak boleh dibawa ke Madinah. Kalau demikian, aku ikut Nabi Muhammad SAW meninggalkan dunia demi Rasulullah SAW. Itu tidak membawa bekal, tidak punya uang, tidak ada makanan, tidak ada. Dan jauh itu hijrah itu. Bukan hanya Mekah ke Madinah, naik mobil saja dengan AC-nya 4 jam dari Mekah Madinah. Jalan kaki, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada uang yang akan dibeli untuk makanan. Lalu di sana perjalanan, aduh, sampai Sayyidina Abu Bakar itu, ya, dan Rasulullah dikejar-kejar oleh musuh, masuk ke gua, ya enggak. Lalu digigit ular. Ketika Nabi Muhammad SAW berebah kepada Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidina Abu Bakar itu digigit oleh ular kakinya. Karena sakitnya, Nabi Muhammad tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar, lalu netes airnya jatuh kepada pipinya Rasulullah SAW. Terjatuh Rasulullah. Ada apa Abu Bakar? Ya, aku digigit ular ya Rasulullah. La takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut dan jangan kamu khawatir. Kan innallaha ma'ana. Karena sungguhnya Allah itu bersama kami. Nah, ucapan ini bawa innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kami. Kalau Allah bersama kami, dimanapun saja kamu berada, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kamu diawasi, dipantau, dilihat, dan disaksikan semua tingkah laku kita. Sehingga kita tidak bisa melengah sedikit pun, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menulis semua apa yang kita perbuat. Ada ragib, ada atid. Kalau baik, ragib disuruh nulis. Kalau salah atau dosa, atid yang disuruh nulis. Itu. Jadi hijrahnya bukan hijrah dari sini Jakarta dengan membawa duit atau berdagang ke sana atau mencari dan sebagainya. Tetapi hijrah itu dikejar-kejar oleh kafir Quraisy untuk menyelamatkan iman dan Islam. Itu hijrah. Tetapi ada sebagian orang yang pergi meninggalkan Mekah untuk ke Madinah tapi menjadi istri. Maka ini ayat hadis berkenaan dengan seorang yang ingin mencari istri. Oleh karena itu, ini asbabul furudnya daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah niat. Nah, ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bukhari Muslim ini adalah kitab yang namanya kitab standarnya, ya, di bawahnya Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi kalau di dalam Al-Quran itu, ya, ditafsirkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW dengan apa? Dengan yang berhubungan riwayat-riwayat itu yang berkenaan dengan Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih atau sahihain. Dua orang yang memiliki karakter hadis yang sanadnya sahihain, sahih, baik. Kenapa? Dari Bukhari dan Muslim. Dan Bukhari ini adalah yang paling luar biasa. Muslim itu tidak ada artinya kalau tidak ada Bukhari.
Muslim itu tidak dikatakan sahihain kalau tidak ada Bukhari. Jadi yang mulia itu, yang pintar itu Bukhari, bukan Muslim. Tapi Muslim itu karena sebab banyak bersamaannya dengan sanad-sanad yang dikumpulkan, bersesuaian dengan apa dan sanad-sanad yang dikumpulkan Imam Bukhari, maka Bukhari ini Muslim ini diambil dalam usul hadis, digandeng oleh Sayyidina Bukhari, sehingga apa? Sahih Bukhari wa Muslim. Kamu harus tahu, Muslim itu tidak ada artinya kalau tidak ada Bukhari. Tapi Bukhari menyatakan kamu lebih mulia daripada aku. Kenapa? Kalau tidak ada kamu, tidak akan ada aku. Tidak ada artinya aku. Itu kata Imam Syafi'i. Sama juga. Maaf ya, Habib ini bukan sok mulia, bukan. Duduk di sini karena di belakang ini mengharap bisa melihat, tapi juga tidak bisa melihat juga. Tidak apa-apa tadi. Ya, Habib duduk di atas ini, kamu di bawah, sama sebenarnya. Ya, tak ada mahada, tak jam raja punten. Tapi karena supaya melihat kamu langsung tatapannya ini jelas, maka Habib berkenan untuk naik di sini. Tapi sebenarnya bukan untuk kesombongan. Tetapi yang namanya imam itu tidak ada artinya kalau tidak ada makmum. Sama juga Habib di sini. Habib mengajar, ya, mengajar ilmu. Lalu kamu mendengar. Ini ada hasil karena sebab ada yang mengajar, ada yang belajar, ada imam, ada makmum. Apa sih artinya? Imam itu kalau tidak ada makmumnya, apa yang dikatakan imam? Dan Habib mengajar, tapi tidak ada yang belajar. Ada manfaatnya Habib mengajar? Tidak ada kalau tidak ada orang. Kenapa itu Habib tuh kok teriak-teriak tidak ada orang pakai speaker? Oh, itu mulai beri dengan itu. Kira-kira nyaman ke dia kita? Gak nyaman. Seperti itu. Jadi fungsinya orang itu, kalau Habib sendiri ya, sebagaimana dzurriyyat Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW, itu Rasulullah itu sama sahabatnya tidak ngerti seakan mana Rasulullah mana sahabat, karena sama, pakainya sama, gayanya sama, semuanya sama. Itu Rasulullah SAW. Jadi adab asornya, akhlaknya Rasulullah seakan-akan menyerupai sahabat. Karena sahabat itu menyerupai Rasulullah, sama tawaduknya. Adanya Rasulullah karena suksesnya Rasulullah, karena suksesnya sahabat yang mendukung Rasulullah. Suksesnya pengajian karena dukungan kamu yang mensukseskan pengajian. Kalau tidak ada pengajian, saya pengajian. Ya. Atau tidak ada ustaz, kamu datang sendiri ribut-ribut seperti ini. Ada apa? Enggak, cuma makan-makan. Ada hasilnya? Tidak ada hasilnya. Jadi kamu itu ya memuliakan ustaz karena ustaz memuliakan kamu. Untuk sama-sama mulia, mari bersama. Ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang berbicara, ada yang mendengar. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau Habib berdoa, kamu yang amini, jelas itu sudah. Ya, ini Bukhari dan Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa agama Islam itu adalah agama nasihat. Nasihat itu bahasanya adalah nasaha. Nasaha atau nasuha. Ansa, iya. Nasuha. Nasuha itu kalau taubatan, nasuha. Orang yang bertobat itu harus murni. Kalau kita minum air murni, enak, air murni. Susu murni, madu murni. Dan iman juga harus murni. Orang itu, setiap umat Nabi Muhammad SAW yang Islam, yang beriman, imannya itu harus murni. Jangan dicampur adukkan dengan kebatilan. Jangan dicampur adukkan dengan kekafiran dan kemusyrikan. Tetapi murni bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Harus ikhlas. Jadi disuruh untuk beribadah harus ikhlas. Bagaimana kita bisa ikhlas kalau tidak ada ilmu? Tidak bisa. Makanya nasihat itu adalah mensucikan, artinya mensucikan diri ya dari dosa. Kalau sudah ada nasihat dan ada nasihat yang diperdengarkan oleh ulama,
lalu didengar oleh kita yang mau mendengar tausiah daripada Allah dan Rasulnya, maka berarti kita itu siap untuk mensucikan diri sendiri, mensucikan hati kita, mensucikan pikiran kita, mensucikan pendengaran kita, mensucikan perasaan kita, mata kita, dan lain sebagainya. Sehingga indera yang keenam ini semuanya menjadi sempurna. Kenapa? Karena ada kalimat nasaha, telah menerima nasihat dari orang lain, yaitu ulama, al-amilin wassalihin, sehingga fatwa-fatwanya, dakwah-dakwanya menembus hati, sehingga hati menjadi suci. Ketika kita beribadah kepada Allah, seakan-akan melihatnya. Oleh karena itu masuk kepada ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berbuat adil terhadap diri sendiri dan berbuat ihsan. Ihsannya harus adil dulu kepada diri sendiri. Kita itu lahir dalam keadaan fitratul Islam. Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap yang lahir itu dalam keadaan suci, ya, sesuai dengan Islam. Illa anna abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Hanya saja yang menjadikan manusia itu yang lahir dari perut ibunya dalam keadaan fitrah, yang mengotori adalah bapak dan ibunya, Yahudi dan Nasrani atau Majusi, penyembah berhala atau penyembah api. Itu yang ngotori. Nah, untungnya kita lahir dari perut ibu yang suci, yang Islam. Kalau kita lahir dari perut orang Yahudi kita tidak bisa kita menangkal itu. Orang Nasrani itu bisa Nasrani karena bapak ibunya Nasrani. Yahudi itu karena lahir dari bapak dan ibunya Yahudi. Orang Majusi itu juga lahirnya juga karena sebab bapak ibunya. Susah untuk memilih mana agama yang benar itu. Tetapi dengan taufik dan hidayah, dan kamu diperdengarkan ini nasihat, maka dengan nasihat ini kamu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya sudah masuk kepada kalimat-kalimat yang bisa didengar dari nasihat-nasihat Allah yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku yakin ad-dinun nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat. Qala liman ya Rasulullah. Cerdasnya para sahabat itu mengatakan, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Jadi bertanya sahabat itu, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi, untuk Allah. Nasihat itu untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasul-rasulnya, wali ummatil muslimin, dan pemimpin-pemimpin dari kalangan kaum muslimin, wa amatihim, dan juga masyarakat secara umum. Rawahu Muslim. Riwayat ini adalah dari Muslim. Kalau kita hanya membaca kitab tanpa guru, ini menelaah ini susah. Katanya agama itu adalah nasihat. Ketika ditanya oleh sahabat, untuk siapa ya Rasulullah? Lillah, untuk Allah. Maksudnya apa? Maksudnya nasihat itu, kalau kamu diperdengarkan itu nasihat itu siapa? Untuk orang yang ingin mencintai Allah, orang yang beriman kepada Allah. Itu iman, percaya, mentauhidkan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Usalli fardal isya'i arba raka'atin mustaqbilal qiblat adaan imaman lillahi ta'ala. Itu semua ibadah untuk Allah, berinfak untuk Allah, menegakkan yang benar itu benar untuk Allah, menyalakan yang salah itu adalah untuk Allah, dan mengingkari dari penyembahan selain Allah, itulah orang yang beriman kepada Allah. Untuk itu nasihat. Jadi kamu dinasihati sama Allah, katanya. Dinasihati oleh Nabi Muhammad untuk mencintai atau beriman kepada Allah, tentunya kamu harus mencari ilmu Allah sehingga imanmu menjadi murni. Hatimu menjadi murni. Menjadi apa? Bersih. Dari apa? Dari kemusyrikan. Jadi menyekutukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari itu.
Kamu itu tidak boleh mengatakan semua agama itu benar. Kamu harus menafikan yang benar itu hanya Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar itu hanya Islam. Tetapi kamu ketoleransi dengan mereka, lana amaluna walakum amalukum, itu terserah, boleh. Lakum dinukum waliyadin, boleh. Tapi tidak membenarkan mereka. Yahudi benar, Nasrani benar, Majusi benar, ini benar. Tidak. Yang benar itu yang membawa dirinya dengan petunjuk Islam. Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk Allah itu hanyalah petunjuk Allah. Kalau yang lainnya tidak bisa memberi petunjuk walaupun dia baik. Kalau kamu lihat berapa banyak profesor barat atau Cina ataupun India dan sebagainya, itu sastranya luar biasa. Seakan-akan ya, kalau dia menasihati muridnya, istrinya, keluarganya, itu benar semuanya. Tapi kalau dikaji dari Islam, dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah, dari gaul-gaul ulama, maka semuanya keliru. Dan dikelirukan, harus dikelirukan. Kenapa? Karena dia tidak menyembah kepada Allah. Itu nasihat. Jelas? Kalau kamu mengatakan, udah di sini kan Indonesia, Pancasila, iya memang. Tapi kamu tidak boleh membenarkan. Di sini ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen dan sebagainya yang dibenarkan. Biarkan mereka beragama. Jalannya lah ke Islam. Jalannya lah ke Kristen. Itu baik. Tetapi harus menafikan. Kalau kamu beragama tetapi tidak dimilih Islam, maka kamu tidak beragama dan tidak menyembah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Kita nafikan. Nah, itu jatuh kalimat lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu tidak mau menyembah kepada Allah, aku katakan kamu kafir kepada Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma'bud wa la ana 'abidun ma'badtum wa la antum 'abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Ini namanya menafikan. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Tidak ada tanggung jawab. Yang penting akor damai. Di Indonesia boleh kamu damai dengan mereka. Tapi masalah kekafirannya, kamu tidak dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT untuk mereka. Orang kafir masuk neraka, kamu tidak ditanya kenapa dia masuk neraka. Ya, orang musyrik masuk neraka, kamu tidak ditanya mengapa dia membuat sampai dia masuk neraka. Kamu tidak ditanya. Yang ditanya itu kamu. Yang ditanya adalah kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit banyaknya apa yang kita lakukan, baik ataupun buruknya, semua akan kembali kepada kita. Nah, itu konsekuensinya hidup untuk beribadah, supaya kita ibadah itu harus dengan nasihat. Berarti nasihat itu penting tidak? Penting tidak? Mana penting dengan tidur? Mana penting dengan kerja? Terus kerja tapi tidak mau dinasihati. Apalagi orang-orang yang sudah kaya, apalagi dia orang sudah wah. Ya, mau dinasihati tidak mau, ogah. Kenapa? Dia sudah pimpinan, padahal salah. Padahal kalau misalkan orang itu benar, untuk mencari kebenaran, kamu itu tidak boleh egois. Di dalam apa? Di dalam mengarungi kehidupan. Karena kamu pasti akan terjatuh kepada salah, sebagaimana al-insan makhluk khata' wan nisyan. Manusia itu ada tempatnya salah dan lupa. Kalau kamu lupa, dibenarkan. Kalau kamu salah, dibenarkan. Kalau tidak benar, disyukuri. Kalau kamu salah, dinasihati. Itu namanya nasihat untuk Allah. Bukan nasihat menasihati Allah, tetapi bagaimana nasihat itu kamu dapat nasihat itu dari Allah. Itu namanya iman kepada Allah. Jadi nasihat itu untuk Allah. Artinya hendaknya kita beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Wali kitabihi, dan juga untuk kitabnya. Kitab-kitabnya Allah yang turun kepada Nabi dan Rasulnya. Kitab Taurat, Injil, Zabur, Sufi Ibrahim, Musa, dan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini yang patut kita sanjung tinggi. Ini Al-Quran, kalamullah, firmannya Allah, ketentuannya Allah, ketetapannya Allah, petunjuk dan perintah Allah, larangan
Allah. Isinya itu namanya undang-undang. Namanya apa? Ayat-ayat Allah. Undang-undangnya Allah. Kalau manusia saja dengan undang-undang yang ada di Indonesia seperti Pancasila ataupun Undang-Undang 45, enggak, kita mengikuti, dan lebih patut kamu cinta dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Walaupun ideologi yang dibuat oleh manusia sebagaimana yang terjadi di Indonesia, Undang-Undang 45 kita wajib hargai. Habib juga belajar tentang masalah itu. Ideologi Pancasila belajar, matang belajarnya, jangan main-main. 5 tahun, 6 tahun Habib belajar itu. Tetapi nilainya baik. Jadi Pancasila itu betul-betul bersesuaian dengan Al-Quran. Karena yang memutuskan Pancasila ya itu adalah ulama-ulama. Makanya di sana ada ketuhanan Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Supaya tidak bertukaran antara umat yang ada di Indonesia, maka sebenarnya Soekarno itu mengatakan apa? Pertama kali ayat Pancasila yang pertama kali itu adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena itu ada macam-macam pendapat ini hanya mengangkat derajat orang-orang Islam tapi mendiskriminasi terhadap yang lainnya. Dimusyawarakan lagi barulah menjadi ketuhanan. Kenapa? Tetap Rabbunallah. Tuhan kita itu adalah Allah. Ini ada amalan. Nanti yang belum punya kamu boleh fotokopi perbanyak ya. Yang satu misalkan di sok setong baik. Yang dari fotokopi yang banyak bagi-bagi. Ini amalan supaya kamu itu kuat akidahnya, kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak rezekinya. Amin Allahumma. Mapan rumah tangganya, mapan anak putunya, saleh dan saleh anak keturunan kita, dan mudah-mudahan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan. Jadi kitab-kitab Allah ini ya jangan disebarangkan, dan kamu jangan iya saja. Ini kitab Allah, ini Allah yang berfirman. Contoh saja. Jangan kamu percaya dengan orang-orang yang tidak mengerti tentang masalah tafsir Al-Quran. Jangan karena sebab baca terjemahannya lalu diaplikasikan, disampaikan lalu salah persepsi dan tafsirannya. Sehingga apa? Membuat manusia itu buruk. Aqimis shalah li dzikri. Dirikan salat untuk mengingat aku. Orang-orang ngiling itu tidak salat. Kenapa? Hakikatnya orang sholat itu adalah ingat kepada Allah. Kalau sudah ingat berarti dia sholat. Yang menyampaikan orang tukang tinju, bukan ulama, mau diikuti. Itu ayat itu yang dibacakan. Bukan begitu. Yang namanya orang itu belajar hendaknya tahu diri siapa guru saya itu. Bagaimana ini guru akan membawa saya ke surga apa neraka. Dilihat. Jangan sembarangan punya guru kau. Kalau tidak, salah, sesat. Ya, kalau ada orang yang sesat, lagi menyesatkan, itu bahaya. Orang bodoh dihukum dengan kebodohannya. Orang sesat, tidak tahu sesat, itu paling gobloknya orang. Dan orang yang pintar menyesatkan orang itu celaka. Ada orang yang bodoh, pura-pura pintar. Jahannam. Ya, tapi katanya Imam Syafi'i, carilah kamu orang yang pintar lagi benar di dalam menjalankan syariat yang perbuatannya bersesuaian dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dan tidak menyangkal, tidak berseberangan dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat-sahabat dan ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Wali rasulihi. Dan juga kita hendaknya beriman kepada rasul-rasulnya, itu maksudnya. Bukan nasihat untuk Nabi. Bukan kita belajar itu ingin menasihat Nabi kalau sudah pintar, bukan. Tetapi kita yang goblok ini, yang bodoh ini, yang tidak tahu ini, hendaknya belajar supaya bisa mengikuti Nabi, mengikuti Rasulullah. Sholatnya bersesuaian dengan sholat Rasulullah, puasanya sesuai dengan Rasulullah, hajinya sama, manasiknya dengan Rasulullah.
Semua perbuatan kita bersesuaian dengan perbuatan Rasulullah. Perkataannya juga benar sebagaimana perkataannya Rasulullah. Itu namanya nasihat untuk Nabi. Paham? Oleh karena itu, tidak ada halangan bagi kalian untuk tidak hadir setiap bulannya pada bulan Jumat Kliwon ini untuk tidak menambah ilmu dan nantinya ingin diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari karena ingin mencontoh Nabi. Kalau sahabat itu melihat Nabi, sudah jelas bisa langsung dilihat Nabi, langsung dia praktekkan. Tetapi kamu tidak melihat Nabi, tidak pernah duduk dengan Nabi, cukuplah kamu itu enjoy bersama ulama, ya, yang bisa membawa kamu kepada sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berkata-kata, dan perkataan kita dan perbuatan kita sesuai dengan perkataan dan perbuatannya Nabi, sehingga kita tidak berbuat jelek dan tidak berkata yang jelek. Jelas? Sallallahu alaihi Muhammad. Terus ya. Jadi kalau kita sudah betul-betul untuk Nabi, tentunya kita banyak berselawat supaya apa? Tergiring. Dengan ucapan selawat itu kamu diberi kekuatan untuk bisa hadir. Berapa banyak orang yang bisa hadir tapi tidak kuat untuk hadir karena tidak diberi kekuatan. Kenapa? Karena kurangnya selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nah, untung bagi kalian semuanya yang bisa datang untuk menimba ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa lagi nasihat itu? Wali ummatil muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin. Itu nasihat. Kalau misalkan dikatakan dalam Al-Qur'an, ya, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan taatlah kamu kepada pemimpin kamu. Selama pemimpin itu tidak menyuruh maksiat kepadamu, maka kamu taat, wajib itu hukumnya. Karena perintah Allah. Kepada siapa? Contoh, kepada presiden, kepada gubernur, bupati, camat, kepala desa, ya, ataupun kepada orang tua, kepada suami, kepada ibu dan sebagainya. Itu wajib taat, karena itu pemimpin kita. Tanpa ibu kamu tidak ada, tanpa ayah juga kamu tidak ada. Jangan kamu sepelekan itu orang tuamu. Itu penting itu. Kamu tidak jadi apa-apa itu kalau tanpa orang tua. Tanpa perjuangan orang tua, kamu tidak jadi apa-apa. Apalah arti Habib ini? Apalah arti ulama itu? Apalah arti Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki? Apalah arti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kalau tidak ada kedua orang tuanya? Makanya mereka semua penghormat, pembakti kepada kedua orang tua mereka, maka kita harus mengikuti pemimpin yang seperti itu, bukan pemimpin yang durhaka kepada orang tuanya. Paham? Dan juga yang terakhir, yang kelima, wa amatihim, dan juga ini nasihat untuk kalangan masyarakat pada umumnya. Ya, jadi masyarakat ini misalkan kalau ada itu masyarakat tidak pintar, tidak benar, maka kita harus datangi mereka untuk diperdengarkan tausiah sehingga mereka juga punya apa? Punya hak untuk masuk surganya Allah. Betul-betul punya hak menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa dimuliakan karakternya, mindsetnya, pola pikirnya, pekerjaannya, perbuatannya, ibadahnya, dan muamalahnya. Itu datangi. Makanya Habib itu mendatangi kalian, walaupun kamu di gunung-gunung, di desa-desa, di mana saja di pelosok, kapanpun saja, dimanapun saja. Ditelepon saja, Beb ini Beb sekarang yang diundang dah hadir, bisa jemput saja. Kalau tidak kenal seperti itu. Jadi jangan sok jual mahal. Jadi dakwah itu tidak ada jual mahal. Justru kita berdakwah itu bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan juga dengan jiwa. Kalau dulu di zaman Nabi, para sahabat itu berperang. Kalau salah sedikit, lehernya hilang. Itu jihad. Kamu itu tidak disuruh jihad, tidak disuruh membunuh orang kafir, tidak disuruh berperang dengan orang kafir, tetapi kamu disuruh oleh Allah SWT memerangi nafsu kamu, kemalasan kamu, kejahilan kita semuanya. Perangi mereka.
Saya tidak mau jahil, saya tidak mau bodoh, saya tidak mau maksiat, saya tidak mau dosa, saya mau taat, saya mau beriman kepada Allah, saya mengikuti ikhlas hati untuk beribadah kepada Allah, saya harus bermuamalah dengan manusia dengan sebaik-baiknya, terutama kepada ayah dan ibu. Kebaktian ini yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat. Nah, kalau nasihat itu adalah ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya serta pengkajian yang disampaikan para ulama dan Habib sampaikan untuk kalian semuanya, itu nasihat. Ketika kamu sedang dengar nasihat, saya tidak mau begini lagi, saya tidak bermaksiat lagi, saya tidak berdosa lagi, itu namanya taubatan nasuha, nasihat juga. Nah, kalau sudah taubatan nasuha, mulai saat ini saya tidak akan berbuat sesuatu yang buruk, tetapi saya harus baik, karena orang Islam seharusnya berbuat baik. Orang yang beriman itu seharusnya berbuat baik. Oleh karena itu mulai saat ini saya bertobatan nasuha. Makanya sebelum kamu bertobat, Ustaz minta kepada Allah taubatan nasuha. Dan kamu amini, berarti kamu itu jelas orang yang salah dan berdosa, yang saat ini kamu tidak akan bangkit dari tempat dudukmu kecuali Allah nyapuraakin tusa-tusa gula panjenengan, ngangkat derajat gula panjenengan, amul yakin gula panjenengan, raksah keluarga gula panjenengan, mantel keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bijahi tahar rasul.